and will be segregated at the camp. All the infected people, they're being shot and killed. We simply cannot afford to let this. Is the only chance we have. I think you could take care of me for a bit. Over 2,000 people an hour are dying out there. Mom, why are you here? We don't belong here! Come on, sir! There's no cure for this! I'm doing this for us all. You're fucking doing this for yourself! I've got you. Let's go find your mom. I left my daughter back there. I'm going to get her back. Cerita ini dimulai pada bulan April tahun 2014, di mana adanya penyeludupan imigran gelap dari Hong Kong ke Korea Selatan menggunakan kontainer. Namun salah satu dari imigran tersebut mengalami flu dan batuk yang dikira hanyalah penyakit biasa. Singkat cerita, Dr. Kim mengalami kecelakaan lalu lintas lalu ditolong oleh salah satu regu penyelamat yaitu Jigo. Pada saat itu Jigo merasa tertarik kepada Dr. Kim. Selepas penyelamatan itu berhasil, Jigo pun menghampiri Dr. Kim dan membawakan ia segelas kopi. Namun sayangnya Jigo mendapat respon dingin oleh Dr. Kim, kemudian Dr. Kim pun dibawa pergi oleh ambulan. Dikarenakan tas milik Dr. Kim tertinggal di lokasi kejadian, Dr. Kim pun bertemu Jigo dan meminta bantuannya di lokasi kejadian. Beralih ke scene lain, dua bersaudara kakak beradik yang bernama Ju Byung Wo dan Ju Byung Ki mendatangi tempat di mana kontainer itu mendarat. Akan tetapi ketika pintu kontainer itu berhasil dibuka oleh mereka, para imigran yang berada di dalam kontainer tersebut dalam kondisi sudah tidak bernyawa akibat virus yang menular dari salah satu imigran tersebut. Tetapi dari semua imigran tersebut ternyata ada satu orang yang selamat. Pria itu bernama Monsai, lalu Monsai pun dibawa pergi oleh kedua pria bersaudara itu. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk membeli beberapa makanan, namun kesempatan ini diambil Monsai untuk kabur dari truk yang dikemudi oleh Byun Ki. Bersamaan dengan momen ini, Byun Wo terlihat tidak enak badan. Tanpa memikirkan Monsai, kakaknya Byun Wo pun membawanya ke klinik yang paling dekat dengan lokasi mereka. Setelah berhasil diperiksa, dokter dari klinik itu menyimpulkan bahwa Byun Wo terkena penyakit flu yang sangat parah. Di tempat inilah virus penyakit itu mulai tersebar ke orang-orang yang berada di dekatnya. Di sisi lain Dr. Kim terancam tidak dapat lagi bertugas dikarenakan data penelitian yang berada di tasnya hilang pada saat kecelakaan. Jigo yang sudah tersentuh sanubarinya oleh Dr. Kim diam-diam turun ke lokasi tempat kejadian untuk menemukan tas milik dokter yang menarik hatinya itu. Anak dari Dr. Kim sedang memanggil ke nomor ibunya. Tak lama kemudian telepon tersebut diangkat oleh Jigo. Tak selang beberapa lama Jigo pun menemui anak tersebut untuk mengembalikan tas milik Dr. Kim. Setelah berjumpa anak dari Dr. Kim yang bernama Mireo, mereka pun mengobrol sejenak di tempat sekolahnya Mireo. Sosok dari anak ini memiliki kepribadian yang baik, pintar serta menggemaskan. Setelah itu Jigo pun memberikan tas milik Dr. Kim kepada anaknya, karena Jigo telah menolong ibunya. Mireo pun bergegas pulang dan meminta kartu nama Jigo. Di sisi lain wabah virus ini telah menyebar di beberapa lokasi yang berbeda, seperti bis, sekolah dan taman kanak-kanak. Pada saat Dr. Kim pulang ke rumahnya, ia sangat bergembira karena anaknya membawa tasnya yang sejak waktu lalu hilang pada saat kecelakaan. Miru menceritakan kronologinya saat mendapatkan tas ibunya yaitu Dr. Kim. Selang beberapa menit kemudian ibunya ditelepon oleh rekan kerjanya dari rumah sakit. Ia diberitahu bahwa kondisi semakin darurat gara-gara virus flu yang telah tersebar di masyarakat. Dr. Kim pun diminta untuk segera datang ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Dr. Kim langsung menangani pasien yang terkena virus flu tersebut yakni Byun Wo yang sudah sekarat dan hampir meninggal. Byun Wo adalah orang pertama yang tertular penyakit tersebut dari imigran gelap saat itu. Ketika Dr. Kim memeriksa barang milik Byun Wo, Kim menemukan video orang-orang imigran itu mati tergeletak.
Dr. Kim pun langsung menemui kakak dari Byun-woo yakni Byun-ki untuk melontarkan beberapa pertanyaan, namun pada saat itu Byun-ki tidak memberitahu apa yang telah terjadi sebelumnya mengenai hal itu. Perseteruan terjadi, karena pada saat Byun-ki hendak akan menemui adiknya, ia dihalangi beberapa petugas medis rumah sakit tersebut. Suasana pun menjadi ricuh dan tidak terkontrol karena Byun-ki kakaknya Byun-woo bersikeras masuk ke ruang tempat adiknya diperiksa. Di sisi lain Miru anaknya Dr. Kim ia sedang asik mencari seekor kucing sambil membawa makanan dan susu di lengannya. Lalu setelah selesai menuruni tangga tiba-tiba ada mobil berwarna putih yang akan menabrak Miru, namun untungnya ada seseorang yang sigap untuk menyelamatkan anaknya Dr. Kim tersebut. Orang itu ternyata Monsai, imigran gelap yang selamat dari kontainer saat itu. Monsai yang merasa bahwa ia terkena virus mematikan, ia pun bergegas menjauhi Miru dan meninggalkannya. Miru yang mungkin penasaran ia pun berjalan dan mengikuti Monsai hingga keduanya bertemu di sebuah taman, lalu Miru pun membagikan makanannya kepada Monsai. Monsai pun berkomunikasi dengan anaknya Dr. Kim dan berbincang-bincang beberapa saat itu dengan jarak yang agak berjauhan. Karena kondisi Monsai terlihat sedang tidak baik-baik saja, Miru pun pergi untuk meminta bantuan lalu menelepon paman Jigo yang sebelumnya menyelamatkan ibunya yaitu Dr. Kim. Pada saat ia sudah kembali yang didampingi Jigo, namun di tempat tersebut Monsai sudah pergi meninggalkan tempat itu. Beralih ke rumah sakit, Dr. Kim dan para dokter-dokter lainnya melakukan penelitian terhadap virus yang semakin menyebar luas tersebut. Namun kondisi rumah sakit semakin tidak terkendali karena banyaknya pasien yang tak henti-hentinya berdatangan dengan penyakit yang sama. Di luar pun virus ini semakin menyebar kemana-mana dan semakin banyak orang yang terkena virus ini dari berbagai golongan. Pokoknya keadaan semakin gaduh dan tak terkendali. Kembali ke tempat Jigo dan Miru, mereka saat ini sedang beristirahat sejenak dan memesan makanan di suatu mall gara-gara mereka merasa lelah karena mencari Monsai yang tak kunjung bertemu. Nah disinilah Miru mulai merasakan efek dari virus tersebut dan ia pun pingsan karena Miru tertular dari Monsai pada saat itu. Namun di sini Jigo belum menyadarinya, ia menyangka Miru hanya kelelahan dan tertidur. Sementara ini di tempat rapat para dokter dan penjabat tidak sepaham dalam menyikapi dan memahami virus itu. Dr. Kim yang baru kembali dari tempat kontainer yang sudah ia teliti menemukan sebuah bukti bahwa ada seseorang yang selamat dari kotak kontainer besi tersebut. Yah, tentu saja orang itu adalah Monsai. Monsai adalah satu-satunya orang yang selamat dan bertahan dari penyakit tersebut. Monsai juga diyakini sebagai solusi dari kegaduhan yang terjadi saat ini karena di dalam tubuh Monsai terdapat darah yang memiliki antibodi dan dapat diciptakan sebagai vaksin. Mereka pun melibatkan semua pihak dan mengerahkannya untuk mencari tahu keberadaan Monsai dan membawanya. Di samping hal tersebut situasi Bundang semakin tak terkendali karena semakin banyaknya orang yang berjatuhan akibat terserang virus mematikan ini. Menyikapi kondisi itu sebagian para penjabat negara dan para petugas medis bergegas untuk pergi ke kota Seoul dan mengabari kepada presiden untuk segera mengisolasi kota Bundang. Namun di sini Dr. Kim tidak langsung ikut karena ia akan menjemput anaknya terlebih dahulu kemudian pergi bersamanya. Sementara itu para penjabat dan petugas medis pun sudah mengumumkan atas apa yang terjadi sekarang di kota Bundang lewat media online dan televisi guna untuk memberi tahu kepada masyarakat untuk senantiasa selalu waspada. Di sela waktu Dr. Kim pun bertemu dengan Jigo yang kebetulan bersama dengan anaknya di sebuah supermarket. Kemudian mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu akan segera ditutup oleh kepolisian. Beruntungnya mereka bertiga masih sempat keluar dari supermarket tersebut. Pada saat Dr. Kim mengajak Jigo untuk ikut pergi bersamanya, Jigo menolak tawaran Dr. Kim dengan alasan ia akan menyelamatkan terlebih dahulu orang-orang yang masih terjebak di dalam supermarket tersebut. Tak punya banyak waktu Dr. Kim pun meninggalkan tempat tersebut bersama anaknya yakni Miru. Sesampainya di tempat penerbangan Dr. Kim tidak bisa ikut pergi ke kota Seoul dikarenakan anaknya Dr. Kim terlihat batuk oleh para petugas medis yang berjaga di sana. Semua masyarakat Bundang pun diarahkan ke suatu tempat dan hendak akan diisolasi. Di tempat isolasi seluruh masyarakat dicek kesehatannya guna mengetahui siapa saja orang-orang yang terinfeksi virus tersebut. Pada saat Dr. Kim akan mengikat rambut anaknya, ia baru menyadari bahwa anaknya tersebut ternyata sudah terinfeksi virus.
Ia pun berusaha sebisa mungkin untuk menutupinya agar tidak ketahuan para dokter medis yang berjaga. Di kota Seoul, para menteri kesehatan dan para pimpinan medis sedang memperbincangkan akan penyebaran virus ini. Mereka pun belum menemukan titik kesepahaman untuk tindakan apa yang akan diambil. Kemudian pemerintahan pun memblokir akses internet terlebih dahulu agar berita ini tidak sampai menjulur ke berbagai penjuru dunia. Di tempat isolasi Jigo bertemu dengan Gok Hwan. Ia adalah mantan komandan militer pada tahun 2009. Mantan komandan tersebut memberi penawaran kepada Jigo dan Baek Hyung untuk bekerja sama dan bertugas bersamanya. Jigo menolak tawaran tersebut, namun Baek Hyung justru sebaliknya, hingga ia pun bergabung dan ikut membantu para petugas medis. Tenda Jigo yang bersebelahan dengan Dr. Kim membuat Jigo turut mengetahui bahwa Miru ternyata terinfeksi virus tersebut. Di tengah keramaian tempat pengisolasian, pada akhirnya Monsai ditemukan di tenda tempat orang yang sudah terinfeksi. Para petugas medis pun langsung mengkonfirmasi hal ini kepada Dr. Kim. Dr. Kim pun bergegas pergi dan menitipkan Miru kepada Jigo. Ia bergegas pergi menemui Monsai dan akan segera membuat antibodi untuk memerangi virus tersebut. Pada saat Dr. Kim sedang menyuntikkan antibodi tersebut kepada anaknya, di luar pintu para tim medis dan tentara sedang berusaha mendobrak pintu ruangan tersebut. Sebelum mereka berhasil masuk, serum antibodi pun berhasil dimasukkan ke tubuh Miru yang terinfeksi virus mematikan itu. Namun sayangnya ketika pintu berhasil didobrak, Miru langsung dibawa para petugas militer dan ditempatkan di tenda isolasi bersama orang-orang yang terinfeksi lainnya. Tak hanya itu, Dr. Kim pun ditembak bius oleh para petugas, kemudian ibunya Miru lemas tak berdaya dan pingsan. Jigo yang hendak sedang bertugas di tempat karantina tak sengaja melihat Miru yang dibawa petugas militer. Ia pun memperkuat prasangkanya karena menemukan bendo yang dimiliki Miru tergeletak. Ia pun bergegas untuk mengejar dan mencari Miru. Di tengah perjalanan, Jigo dikagetkan oleh suatu tempat di mana tempat tersebut dipenuhi orang-orang yang sudah mati hendak akan dibakar. Tak hanya itu, beberapa orang yang masih bernapas pun ada, tetapi mereka hendak akan dimusnahkan. Gili banget gak tuh? Sementara itu di ruang medis, Dr. Kim sudah kembali sadar dan terbangun dari pingsannya lalu mendengar pengumuman bahwa antibodi tersebut berhasil dan dapat menyembuhkan orang yang terinfeksi. Kemudian Dr. Kim langsung bergegas mencari Miru, namun sayangnya ia tak kunjung menemui anaknya itu dan merasa putus asa akan hal tersebut. Nah, di tempat pembakaran ini Jigo bersikeras untuk menemukan anaknya Dr. Kim dan pada akhirnya Miru ditemukan Jigo dalam keadaan dibungkus plastik. Miru diketahui Jigo gara-gara suara ponsel milik bocah tersebut dalam keadaan menyala dan terdengar samar-samar suaranya di telinga Jigo. Di tempat karantina orang-orang yang terinfeksi menjadi sangat panik karena mereka mengetahui bahwa orang yang terinfeksi akan dimusnahkan di tempat pembakaran. Warga yang hendak tahu soal tersebut memutuskan untuk memberontak kepada para militer yang berjaga dan para petugas medis. Masih di tempat karantina, Dr. Kim terlihat putus asa dan merenung karena ia tidak menemui anaknya yaitu Miru. Namun tak berapa lama ia mendengar suara Jigo dari walkie-talkie miliknya Jigo yang diberikan kepadanya kala itu. Ia diberitahu bahwasanya Jigo telah bersama Miru anaknya Dr. Kim saat itu. Di waktu yang bersamaan Dr. Kim diajak tim medis lainnya untuk hendak segera menaiki mobil ambulan untuk evakuasi Monsai. Hal itu dilakukan berkenaan dengan pemberontakan para warga terhadap petugas militer dan tim medis. Ketika hendak akan pergi, Byun Ki menemukan Monsai di dalam mobil tersebut lalu menikamnya. Byun Ki tidak tahu bahwa Monsai adalah aset berharga untuk melawan virus mematikan ini. Monsai pun terluka parah lalu para petugas medis bergegas pergi dan mencoba untuk menyelamatkan Monsai sebisa mungkin. Namun tak selang beberapa lama Monsai pun meninggal. Kabar meninggalnya Monsai membuat para penjabat negara dan dokter lainnya merasa putus asa dan kehilangan harapan. Sementara itu Jigo dan Dr. Kim yang tengah berjauhan, mereka tetap berkomunikasi dan memberi instruksi agar bisa bertemu. Mendengar kondisi Miru yang membaik, Dr. Kim merasa lega dan sangat bahagia karena setelahnya Miru dapat menggantikan posisi Monsai yang memiliki antibodi. Bersamaan dengan itu kondisi masyarakat sudah keluar dari tempat pengisolasian lalu membuat kegaduhan di jalanan. Ribuan masyarakat berbondong-bondong berdatangan ke tempat blokade arah jalan menuju kota Seoul dan melawan para tentara.
Sementara itu di tempat lain para penjabat negara dan pemerintahan lainnya telah terjadi perdebatan yang sangat super panas ketika melihat masyarakat Gundang bersikeras menerobos masuk ke wilayah kota Seoul. Ketika pemerintahan lain menginstruksikan untuk menembak para warga yang akan menerobos karena akan menyebarkan virus di kota lain. Namun Presiden Korea tidak ingin melukai masyarakatnya. Untuk kesekian kalinya terjadi kembali perdebatan yang sangat dramatis antara kedua belah pihak. Salah satu pihak dari pemerintahan bersikeras dan menghiraukan perkataan presiden dan akhirnya masyarakat yang mencoba mendekat ditembaki oleh para militer yang bertugas di area tersebut. Banyak dari mereka yang gugur tertembak peluru. Setelah tembakan dihentikan, Dr. Kim muncul di area tempat militer bertugas. Ia pun berlari mengejar untuk mendekati Miru ke area jalan yang sudah diberi tanda batas. Namun aksi dari In Hae atau Dr. Kim harus mengalami luka tembak pada bahunya. Melihat ibunya jatuh karena tertembak, anak dari seorang ibu yang bertugas sebagai dokter pun maju ke barisan depan, tepat di hadapan Dr. Kim. Lalu ia melerai aksi penembakan tersebut. Dari seluruh problematika yang terjadi di berbagai pihak, pada akhirnya Presiden dapat memegang kembali kendalinya. Kemudian Presiden meyakinkan warganya agar senantiasa tetap tenang. Ia berjanji akan menyelamatkan warganya dan bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi. Presiden Korea itu pun mengabarkan bahwasanya tim medis dan pemerintahan telah menemukan antibodi untuk melawan virus tersebut. Karena darah dari anak dari Dr. Kim lah yang akan menjadi sampel dari antibodi tersebut. Dan akhirnya masyarakat pun menjadi kondusif dan menghentikan pemberontakan. Dr. Kim yang tertembak, ia pun segera diobati. Dan Miru ia dibawa para petugas medis untuk diambil sampel darahnya. Film ini pun berakhir dengan happy ending dan pandemi di dalam cerita ini dapat diatasi dengan penuh drama dan perjuangan. Itulah alur cerita dari film The Film yang dirilis tahun 2013. Film ini juga rekomendasi banget buat kalian yang mau menontonnya secara langsung. Saya Kim Bandrek mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Burung kalkun burung hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenengin gua. Nyakitin mulu. Nyakitin